Annyeonghaseyo, Yorobun. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dewa Prasta, di Dewa Prasta Channel. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang vokal tunggal. Maka, pada episode kali ini, kita akan membahas vokal rangkap. Ya. Jadi, karena vokal rangkap ini sangat complicated, maka kita langsung saja lihat slide berikut ini. Sebelum kita melanjutkan untuk membahas tentang vokal rangkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke slide. Vokal rangkap ini berjumlah 11 buah ya, jadi cuman ada 11 saja yang nomor 1. Yang nomor 2, vokal rangkap ini adalah terbentuk dari penggabungan beberapa vokal yang menghasilkan bunyi vokal baru. Gabungan dari dua vokal yang menghasilkan suara baru ataupun vokal baru. Yang nomor 3, tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambahkan konsonan di depannya atau di atasnya. Ini sama juga sifat-sifatnya dengan vokal tunggal, yaitu tidak bisa berdiri sendiri, harus diisi konsonan baik di depan maupun di atasnya sesuai dengan vokal itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tabel. Ya, ini ada 11, jadi agak complicated ini ya. Jadi saya langsung saja, yang nomor 1 ini adalah vokal tunggal A digabung dengan vokal I akan menjadi E. Ini adalah vokal rangkap yang bunyinya E. Dalam Korea, kalau dalam Indonesia ditulis begini, E. Ini adalah gabungan dari A dan I. Jadi A dan I digabung menjadi E. Contohnya dalam kata, kalau di Korea ini dalam kata egi, yang artinya bayi. Contoh di dalam bahasa Indonesia, vokal E ini dalam kata bebek. Ya, bebek. Ini bacanya bebek, bukan bebek ya, tapi bebek. Yang nomor 2, gabungan antara iya dan i akan menghasilkan vokal rangkap iye. Ini bacaannya iye. Ini tulisan dalam bahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa Korea itu yegi. Terus contoh dalam bahasa Indonesia dalam kata yel. Ye. Tidak yel ya, tapi yel, yel. Yang nomor 3, gabungan antara O dan I menjadi E. Ini bacaannya E. Ini bacaan dalam Indonesia. Contohnya dalam kata eso. Eso, yang artinya di atau dari. Contoh dalam Indonesia adalah pare, bukan pare. Nah, inilah perbedaan antara B dengan re. Kalau yang di atas itu E, contohnya bebek. Kalau yang di bawah itu E, contohnya pare. Bukan pare, tapi pare. Jadi E itu dalam contoh bebek, E itu dalam contoh pare. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Vokal yo digabung dengan vokal I menjadi Y. Ini bacaannya Y. Dalam bahasa Korea, contoh dalam bahasa Korea dalam kata yeyak. Ini bukan yeyak tapi yeyak. Yeyak itu artinya membooking. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu Y itu dalam kata OPY.
vokal Y dalam Popeye dengan vokal Y dalam Yel itu jelas beda. Popeye jarang kita dengar orang bilang Popeye, tapi pasti Popeye. Kalau Yel jarang orang bilang Yel, tapi pasti Yel. Nah, itulah perbedaan antara Y dan Y. Y contohnya Yel atau Peyek, Yek. Sedangkan contoh daripada Y adalah dalam kata Popeye. Oke, kita lanjut nomor 5. O dan A bergabung menjadi U. Ini OA. Bacaannya adalah wa. Oke, contohnya dalam Korea itu dalam kata uang. Uang artinya raja, itu artinya ya, uang ya. Dan itu wa dalam bahasa Indonesia dalam contohnya itu dalam kata sewa, wa. Jadi banyak contohnya, tidak susah dari di Indonesia ya. Itu tidak terlalu complicated. Yang complicated tadi adalah antara E dan E, antara Y dan Y, itu yang susah. Yang lainnya kayaknya semua standar, sama dengan di Indonesia. Oke, nomor 6, gabungan antara O dan E. Ini adalah vokal tunggal, ini adalah vokal rangkap. Ini dia. Jadi gabungan dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Jadi bergabung-gabung di sini jadinya. Antara O, E itu adalah dari A dan I, dari O, A, I jadinya. Jadi ini bunyinya adalah we. Bahasa Indonesianya sebut aja we. Contoh dalam bahasa Korea ini adalah 괜찮다, artinya tidak apa-apa. Dan itu contoh dalam bahasa Indonesia adalah dalam kata enak. Ya, spesialnya lagi dalam bahasa Jawa tuh ya, enak tenang, ya enak. Sekarang gabungan antara U dan O menjadi wo. Ya, wo. Coba kita praktekkan U-O, U-wo, U-O, U-wo, wo, wo, wo. Cepatkan jadi wo. U dan O menjadi wo. Contoh dalam bahasa Korea itu adalah dalam kata jikwon. Jikwon. Dalam bahasa Indonesia, wo itu kita temui dalam kata tawon. Wo, won. Ini ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 8. Gabungan antara U dan E, E-nya datangnya dari sini. Menjadi W. Di Korea tulisnya begini. Di Indonesia kan menjadi begini. Contoh dalam kata Korea adalah dalam kata wedding. Wedding. Wedding itu artinya pernikahan. Ya, ini dalam kata wedding. Kalau di dalam bahasa Indonesia, contohnya dalam kata cerewet. Ya, E-nya di sana, cerewet. Wedding, cerewet. Oke. Contoh nomor 9. Gabungan antara U dan I. Jadi UI. Kalau setelah menjadi Korea menjadi UI. U dan I, coba kita bisa UI. UI, UI, UI. Ya, menjadilah UI dia. Contoh di dalam kata Korea yaitu dalam kata wichi. Wichi. Wichi artinya letak. Dalam bahasa Indonesia contohnya dalam kata sawi. Oke, yang nomor 10 adalah gabungan antara O dan I. Menjadi, kalau ini menjadi OI menjadi OI ya.
ini di Korea diucapkan dengan kata we. O dan I dibaca we. Misalnya kalau di sini contoh Koreanya adalah dalam kata wegugin, wegugin, yang artinya orang asing. Kalau dicontoh di dalam Indonesia, dalam kata we ini dalam kata ranggalawe, ya wegugin dalam Indonesia ranggalawe itu we. Ini dibaca we ya, sekali lagi ya. Makanya kalau di Korea kan ada namanya Mr. Choi atau Miss Choi. Itu kalau kita panggil kan Choi ya, karena O dan I, begini. Kita biasa panggil Choi. Tapi kalau orang Korea itu panggil C. sih. Halo Abang. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Dan I. Ini dibaca kalau di Korea. Kalau di Indonesia juga dibaca Contoh dalam bahasa Korea adalah Esa. Esa ini artinya dokter ya. Nah, kalau contoh di Indonesia, ini banyak kita temukan di dalam bahasa Sunda. Jadi dalam bahasa Sunda ada kata itu yang artinya penekanan. Misalnya, gelis sangat tampan ya. Gelis kumaha tuh? Oke, itu tadi penjelasan tentang vokal gabungan. Jadi dengan dibahasnya vokal gabungan, maka sudah tuntas kita bahas tentang huruf Korea ataupun Hangul. Dari episode pertama sampai episode ke-10 itu membahas konsonan tunggal. Episode ke-11 konsonan rangkap sama. Episode ke-12 konsonan rangkap beda. Episode ke-13 vokal tunggal, dan episode ke-14 ini adalah membahas tentang vokal rangkap. Jadi sampai 14 episode sudah lengkap dan sangat jelas kita pelajari tentang huruf Korea. Mudah-mudahan, saya berharap teman-teman yang memang betul-betul tertarik dengan bahasa Korea atau yang ingin mempelajari bahasa Korea betul-betul menghafalkan ini, sehingga kita maju selangkah lagi. Pada episode berikutnya akan saya jelaskan bagaimana merangkai huruf-huruf ini menjadi suku kata. Setelah menjadi suku kata, menjadi kata, dan menjadi kalimat. Ini adalah dasar-dasar daripada mempelajari bahasa Korea. Tanpa menguasai Hangul ataupun huruf Korea, mustahil kita akan. Sebab huruf Korea itu dengan alfabet itu sama sekali beda. Untuk mempelajari bahasa Korea harus kita mempelajari hurufnya dulu. Memang ada beberapa yang bisa mempelajari secara langsung, secara otodidak dengan mendengarkan drama ataupun film Korea, tapi setelah mereka melihat huruf-huruf Korea, mereka akan bingung sendiri. Maka dari itu, saran saya, pelajari dulu hurufnya, setelah itu membentuk suku kata, membentuk kalimat, sudah itu baru kita tinggal landas untuk mempelajari yang berikutnya. Apapun yang akan ingin dipelajari, tinggal request di komentar, saya akan berusaha membahas. Terima kasih telah mengikuti sampai episode ini, dan sampai ketemu pada episode berikutnya.